Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Prodi MBS, NIM 202301030042. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari bab 5 dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu job order costing. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengertian job order costing. Jadi job order costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan biaya produksi pada produk atau jasa yang diproduksi berdasarkan pesanan khusus. Jadi job order costing ini sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk mengumpulkan produk-produk dan jasa untuk diproduksi berdasarkan pesanan untuk pelanggan yang akan dipesan oleh pelanggan. Jadi ada beberapa karakteristik utama dari job order costing ini. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Yang dimaksud dengan produksi berdasarkan pesanan pelanggan yaitu misalnya pelanggan kita memesan barang yaitu seperti celana, itu baru dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Misalnya dia mau beli baju, baju merek apa, terus diproduksinya sesuai pesanan di hari tersebut. Yang kedua itu setiap pesanan memiliki spesifikasi unik. Jadi setiap ada pesanan kita harus memberikan pelayanan atau agar pelanggan tersebut tertarik terhadap yang kita jual tersebut. Jadi seperti misalnya kita menjual produk yaitu celana, mungkin bagusnya kita berikan kayak bonusnya kayak gelang, cincin. Jadi pelanggan tersebut tertarik dengan produk kita. Yang ketiga itu biaya dikumpulkan untuk setiap job pesanan terpisah. Jadi setiap ada job yang masuk untuk pesanan, kita harus biayanya itu kita kumpulkan tapi secara terpisah. Jadi ada modal dan ada untung. Jadi modal kita pisah dulu, untung kita simpan, dan yang modal tadi kita putar kembali untuk untuk meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Yang terakhir itu menggunakan job coster untuk mencatat biaya. Contohnya kayak perusahaan, dia itu memiliki percetakan, rental, kostum, konstruksi, konsultan, bengkel mobil. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan job costed untuk mencatat biaya, di dalam perusahaan kita harus memiliki yang namanya manajemen keuangan, yang dimana dia mencatat pemasukan dan pengeluaran yang ada di perusahaan kita untuk mencatat biaya yang keluar dan yang masuk agar tidak ada kekeliruan. Jadi kita masuk ke komponen biaya dalam job order costing. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biaya dalam job order costing, di mana tadi saya sudah jelaskan yang pertama itu pengertiannya. Jadi sekarang itu kita sudah masuk di komponen biaya dalam job order costing. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku langsung. Jadi biaya bahan baku langsung, di mana bahan yang dapat identifikasi secara langsung ke job tertentu. Itu poin pertama. Yang kedua, catatan berdasarkan material requisition atau request, di mana semua biaya bahan baku yang langsung yang ada di perusahaan kita. Itu yang pertama, kita harus
mengumpulkan atau memantau bagaimana agar bahan baku yang ada di perusahaan kita tidak habis. Nah, yang kedua itu kita harus mencatat semua pesanan pelanggan yang dimana request pelanggan yang akan dibuat. Jadi bahan bakunya itu harus ada terus di perusahaan kita agar kenapa? Agar sewaktu-waktu pelanggan memesan misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, baju, celana dan bahan baku yang produk-produk yang dari perusahaan kita, bahan baku kita tersedia. Agar kenapa? Agar kita bisa langsung membuatkan request pelanggan kita. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung. Poin yang pertama, upah pekerja yang langsung terlibat dalam produksi job. Maksud dari poin pertama ini di mana biaya tenaga kerja sudah masuk di untung atau untung dari penjualan produk kita. Jadi itu masuk ke biaya pekerja atau gaji untuk para tenaga kerja. Poin yang kedua dicatat berdasarkan tim set. Maksudnya semua gaji dari karyawan dicatat harus dengan seberapa untung di perusahaan kita. Misalnya bulan ini kita mendapatkan untung sebesar 50%. Jadi upah dari pekerja kita itu harus setengah dari 50% ini, yaitu 25%. Yang ketiga itu biaya overtime pabrik. Jadi poin yang pertama itu biaya tidak langsung yang dilokasikan ke job. Jadi ada biaya-biaya yang tidak langsung yang dilokasikan ke job kita. Misalnya seperti kita mengutang atau menginvestasi jangka pendek. Untuk kenapa? Ada biaya yang masuk yang dimana sewaktu-waktu kita memiliki kerugian dalam perusahaan kita bisa memakai ini, mengutang di perusahaan lain atau kepada kerabat dan teman kita, atau kita menginvestasikan jangka pendek. Agar kenapa? Sewaktu-waktu kita tidak memiliki atau tidak mempunyai uang, mungkin kita bisa memakai cara ini. Poin yang kedua itu menggunakan predetermined overt rate. Jadi kita harus menggunakan overt rate itu rate yang dimana kita harus memanajemenkan atau dimana uang kita berdasarkan yang saya jelaskan pertama tadi, uang kas yang keluar dan masuk itu harus dicatat sebaik mungkin. Jadi kita harus perlu mengelola dengan baik agar kita tidak ada kekeliruan di dalam perusahaan kita. Baik teman-teman, masuk lagi ke dokumen dalam job order costing. Yang pertama itu job cost state yang ada di atas tadi. Jadi dokumen utama untuk mengumpulkan biaya setiap job. Jadi kita perlu di dalam perusahaan kita perlu ada namanya pencatatan di setiap kegiatan atau yang ada di dalam perusahaan kita. Setiap untung dan rugi kita harus mencatatnya. Itu perlu sekali dibutuhkan di dalam perusahaan kita, yang mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Kita harus memisahkan dari dokumen 1, dari dokumen 2, dari dokumen lainnya. Yang kedua itu berisi rincian biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Kita perlu manajemenkan di mana kita membuat kayak dalam perusahaan kita kayak dokumen-dokumen tertentu memisahkan yang berisi kayak bahan tenaga kerja, kayak tenaga kerja. Kita harus memisahkan itu agar sewaktu-waktu tidak ada kekeliruan. Yang kedua itu material, dokumen permintaan bahan dari gudang. Jadi kita harus mempunyai dokumen utama
dari permintaan barang sesuai pelanggan yang dia mau. Ketiga itu dasar pencatatan biaya bahan baku, di mana dasar pencatatan bahan biaya baku ini sangat penting dalam perusahaan kita agar bahan baku yang ada di perusahaan kita tetap terjaga, tidak akan habis, dan selalu tersedia di dalam gudang maupun di dalam perusahaan kita. Yang ketiga itu time set. Jadi catatan waktu kerja karyawan untuk setiap job. Jadi seperti kita mahasiswa di kampus, kita itu memiliki namanya absen untuk mencatat kehadiran mahasiswa. Beda dengan di perusahaan kita harus menyediakan kayak dokumen-dokumen untuk setiap job untuk karyawan. Misalnya ada yang tidak hadir, mungkin di situ bisa kita catat agar gaji yang dia terima nanti tidak maksimal atau ada pengurangan karena dia tidak mengikuti atau masuk untuk pekerjaan ini. Itu sangat penting. Poin kedua itu dasar perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita harus menghitung tenaga kerja ini sudah berapa. Misalnya kalau banyak, mungkin kita bisa mengurangi 1-2 orang agar maksudnya dalam perusahaan kita ini ketika kita rugi, mungkin biaya tenaga kerja tidak terlalu banyak untuk kita kita kasih. Yang keempat itu overhead application. Jadi yang poin pertama itu dokumen lokasi biaya overhead job. Jadi dokumen untuk lokasi agar sewaktu-waktu kita di lokasi ini tidak terjadi yang namanya pungli, premanisme, itu harus penting. Dokumen ini berupa sertifikat di lokasi tersebut. Siapa tahu sewaktu-waktu namanya sengketa lahan di lokasi perusahaan kita ini, misalnya kita sudah membelinya dengan nama kita, yaitu berupa sertifikat, tapi sewaktu-waktu ada namanya sengketa lahan, kita memperlihatkan kepada orang-orang yang mau atau yang ingin menguasai lahan yang sudah kita beli ini. Itu penting dokumen yang tersebut. Poin kedua itu berdasarkan pre-determined atau overhead lead. Jadi semuanya itu menurut saya tergantung hukum. Kita itu berjalan usaha itu sesuai dari hukum yang ada di negara kita masing-masing. Seperti di Indonesia ada namanya pajak. Pajak tersebut kita harus membayarnya sesuai waktu atau sesuai yang dibebankan oleh pemerintah. Baik, kita masuk di alur proses job order costing. Yang poin pertama itu menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua itu membuat job costed dengan nomor job unik. Yang ketiga itu mengumpulkan biaya bahan baku. Yang keempat itu mencatat biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, mengalokasikan biaya overhead pabrik. Yang keenam, menghitung total biaya job. 4, mentransfer ke financed goods saat selesai. Yang terakhir, mencatat cost of goods sold yang dijual. Baik, mungkin ini alur proses job order costing ini saya sudah jelaskan di atas tadi. Kita masuk ke contoh perhitungannya. Jadi contoh dari perhitungan job order costing. Pertama itu membuat furniture custom, di mana direct materials seperti misalnya contoh kayu mohani sebesar 5 juta rupiah, lem dan paku sebesar 500.000 rupiah. Total dari direct material tersebut sejumlah 5.500.000 rupiah. Itu contoh.
Nah, kedua, direct labor. Direct labor ini dia menghitung jam. Jadi 100 jam kali Rp 50.000 menjadi 5 juta rupiah. Anda bisa bayangkan berapa hari. Misalnya karyawan Anda bekerja selama 100 jam. 100 jam itu sekitaran berapa hari? 10 harian. Nah, dia harus menerima dikalikan dengan nominal setiap jam. 1 jam itu 50.000. Jadi 100 jam kali 50.000 itu sebesar 5 juta. Itu beban perusahaan untuk tenaga kerja yang bekerja di perusahaan kita. Nah, yang ketiga itu factory overhead, di mana ini menghitung secara pendek atau secara sedikit, di mana 100 jam kali Rp 10.000 berarti 1 juta. Jadi setiap jam dia itu menerima beban dari perusahaan, atau perusahaan membebani kepada tenaga kerja, yaitu 100 jam kali 10.000 berarti 1 juta rupiah yang akan dibayar perusahaan ke tenaga kerja. Jadi total dari keseluruhan itu 11.500.000 rupiah. Nah, jadi begitulah kita membuat suatu usaha itu kita harus perlu memahami dan perlu mengetahui bahwasannya di dalam usaha itu kita harus perlu berani mengambil resiko, berani mengeluarkan modal yang banyak untuk menjadikan usaha itu besar dan lebih makmur. Jadi pesan saya terhadap teman-teman yang ingin memulai usaha, perlunya teman-teman menyediakan yang namanya surat-surat terpisah seperti dokumen-dokumen yang dimana di situ mengatur tentang keuangan, tenaga kerja, beban bahan baku, beban perusahaan, semua itu harus dicatat dengan sebaik mungkin agar kita mengelola perusahaan kita dengan baik. Jadi kesimpulan dari yang saya bawakan pada siang hari ini yaitu job order costing adalah sistem yang cepat untuk perusahaan yang memproduksi produk berdasarkan pesanan khusus dengan spesifikasi unik. Sistem ini memungkinkan pengumpulan biaya yang akurat per job dan memberikan informasi yang pengguna untuk mengambil keputusan manajemen. Jadi thank you untuk teman-teman yang menonton video saya ini, serta Bapak dosen Tonasa yang dimana selama perkuliahan kami, alhamdulillah Bapak Tonasa mengajarkan kita bagaimana cara kita menjadi pengusaha muda yang sukses dan berani mengambil semua resiko dan tantangan. Saya berterima kasih kepada teman-teman serta dosen yang semester ini mengajarkan kita banyak hal. Jadi sebelum saya tutup, saya sedikit berpantun, yang dimana pantun saya itu, bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, bila ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.